Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas bab 5 psikologi pendidikan, yaitu pengukuran dan penilaian hasil belajar. Langsung saja pengertian pengukuran dan penilaian. Menurut Sutrisno Hadi 1997, pengukuran dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengidentifikasi besar kecilnya gejala. Menurut Raymond DKK 1960 memberikan rumus sebagai berikut. Instrumen berasal dari kata to measure, yang berarti suatu kegiatan atau proses untuk menetapkan dengan pasti luas, dimensi, dan kuantitas dari sesuatu dengan cara membandingkan terhadap ukuran tertentu. Dalam kegiatan belajar mengajar, pengukuran hasil belajar dimaksud untuk mengetahui seberapa jauh perubahan tingkah laku siswa setelah menghayati proses belajar. Maka pengukuran yang dilakukan guru lazimnya menggunakan tes sebagai alat pengukur. Hasil pengukuran tersebut berwujud angka ataupun pernyataan yang mencerminkan tingkat penguasaan materi pelajaran bagi para siswa yang lebih dikenal dengan prestasi belajar. Contoh untuk mengungkapkan kemampuan belajar siswa tentang matematika dipergunakan tes matematika yang terdiri 10 butir soal. Setiap butir soal yang dijawab benar diberi skor 1. Hasil yang diperoleh sebagai berikut. Misal, Anik mendapat skor 7, Beni mendapatkan skor 4, Cica mendapatkan skor 10, Dedi mendapatkan skor 6, Emma mendapatkan skor 5, Fani mendapatkan skor 6. Secara garis besar, ada dua macam norma, yaitu norma abstrak dan norma konkret. Norma abstrak adalah norma yang hanya ada pada benak si penilai sehingga tidak dapat diketahui oleh orang lain. Norma konkret adalah norma yang nyatanya yang dapat dipergunakan oleh orang lain pula, samati oleh dan diamati oleh orang lain. Norma konkret ada dua macam, yaitu norma ideal dan norma kelompok atau rata. Norma ideal adalah skor maksimal sebagai patokan atau norma. Norma kelompok ditentukan berdasarkan hasil rata skor pengukuran. Perbandingan atau patokan atau norma. Norma abstrak, norma konkret, dan norma ideal. Norma konkret terbagi dua, norma ideal dan norma kelompok. Dalam bidang pendidikan, untuk mengetahui tingkat kemampuan sesuatu bagi siswa dapat dipergunakan yang pertama, angka atau skor yang diperoleh kawan sekelasnya. 2. Batas pengukuran kompetensi terendah yang harus dicapai untuk dapat dianggap lulus atau batas lulus. 3. Prestasi anak itu sendiri di masa lampau. 4. Kemampuan dasar anak itu sendiri. Penilaian acuan norma atau norm reference evaluation, dan penilaian acuan patokan criterion reference evaluation. Penilaian acuan norma atau PAN. Penilaian acuan norma disebut juga penilaian acuan relatif atau penilaian acuan kelompok, yaitu penilaian yang dilakukan dengan membandingkan hasil belajar seorang siswa terhadap hasil belajar siswa lainnya dalam kelompok. Patokan ini dapat dikatakan sebagai kelompok. Patokan ini dapat dikatakan sebagai patokan yang adanya dalam arti bahwa patokan perbandingan semata-mata diambil dari kenyataan yang diperoleh pada saat pengukuran berlangsung. Penilaian acuan patokan atau PAP. Penilaian acuan patokan artinya penilaian yang dilakukan dengan perbandingan hasil belajar siswa terhadap suatu patokan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa sebelum usaha atau kegiatan penilaian dilakukan terlebih dahulu, harus ditetapkan patokan yang akan dipakai untuk membandingkan angka-angka hasil pengukuran agar hasil itu mempunyai arti tertentu. Evaluasi. Suryabrata 1986 menjelaskan fungsi evaluasi hasil belajar meliputi fungsi psikologis, yaitu agar siswa memperoleh kepastian tentang status di dalam kelasnya. Di samping itu, bagi guru merupakan suatu pertanggungjawaban sampai seberapa jauh usaha mengajarnya dikuasai oleh siswanya. Fungsi didaktis. Bagi anak didik, keberhasilan maupun kegagalan belajar akan berpengaruh besar pada usaha-usaha berikutnya. Sedangkan bagi pendidik,
Penilaian hasil belajar dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan mengajarnya, termasuk di dalam metode mengajar yang dipergunakan. Fungsi administratif. Dengan adanya penilaian dalam bentuk rapor, Uregi 1974 mengemukakan fungsi evaluasi ke dalam 3 golongan. Yang pertama, fungsi evaluasi hasil belajar untuk kepentingan murid. Ada 3, yaitu A. Mengetahui kemajuan belajar, B. Dapat dipergunakan sebagai dorongan atau motivasi belajar, C. Untuk memberikan pengalaman dalam belajar. Yang kedua, fungsi evaluasi hasil belajar untuk kepentingan pendidik, untuk menyeleksi murid yang selanjutnya dipergunakan untuk meramalkan keberhasilan studi berikutnya. B. Untuk mengetahui sebab-sebab kesulitan belajar murid yang selanjutnya berguna untuk memberikan bimbingan belajar kepada murid. C. Untuk pedoman mengajar. Yang ketiga, fungsi evaluasi hasil belajar untuk kepentingan organisasi atau lembaga pendidikan, untuk mempertahankan standar pendidikan. A. Untuk mempertahankan standar pendidikan. B. Untuk menilai ketepatan kurikulum yang disediakan. C. Untuk menilai kemampuan sekolah yang bersangkutan. Menurut Tordik dan Hagen 1961, tujuan dan kegunaan penilaian pendidikan dapat diarahkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut: pertama, itu pengajaran; kedua, hasil belajar; tiga, diagnosis dan usaha perbaikan; yang keempat, penempatan; yang kelima, seleksi; 6, bimbingan dan konseling; 7, kurikulum; 8, penilaian kelembagaan. Selanjutnya, sifat evaluasi. Karena penilaian pendidikan banyak berkaitan dengan hal-hal yang abstrak, maka penilaian pendidikan bersifat satu, tidak langsung atau indirect. Untuk mengetahui kemampuan matematika seorang siswa, kita tidak dapat secara langsung mengamati keadaan siswa secara fisik, misalnya dilihat dari cara berpakaiannya yang rapi atau dahinya yang lebar. 2, kuantitatif. Dalam praktiknya, hal-hal yang bersifat abstrak tersebut dalam penilaiannya selalu dikuantitatifkan, misalnya IQ 100, kemampuan matematika di skor 8, kemampuan berbahasa di skor 7, dan sebagainya. Karena hal-hal yang abstrak tersebut selalu dikuantitatifkan, maka evaluasi pendidikan bersifat kuantitatif. 3, relatif atau tidak mutlak. Evaluasi pendidikan bersifat relatif, artinya setiap mengadakan penilaian, kemungkinan terjadi adanya perubahan, atau dengan kata lain penilaian tidak selalu sama atau tetap dari suatu waktu ke waktu. 8, menggunakan unit-unit yang tetap, artinya dalam mengungkapkan atau mengukur sesuatu objek akan selalu menggunakan sesuatu ukuran tertentu sesuai dengan objek yang diukur atau dinilai, misalnya IQ antara 100 sampai 110 termasuk normal, IQ 80 sampai 99 termasuk lambat, dan sebagainya. Prinsip-prinsip evaluasi. Agar penilaian pendidikan dapat mencapai sasarannya dalam mengevaluasi pola tingkah laku yang dimaksud, maka harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Pertama, evaluasi harus dilaksanakan secara kontinu. Yang kedua, evaluasi harus dilaksanakan secara komprehensif. Yang ketiga, evaluasi harus dilaksanakan secara objektif. Yang keempat, dalam melaksanakan evaluasi harus menggunakan alat pengukur yang baik. Alat evaluasi. Adapun ciri-ciri situasi yang terstandar sebagai berikut. Semua individu yang dites akan memberikan jawaban dari pertanyaan dan perintah sama. Kedua, semua individu akan mendapatkan perintah yang sama dan perintah tersebut harus jelas sehingga individu memahami makna perintah tersebut. Ketiga, cara coding terhadap hasil tes harus dibuat seragam sehingga jawaban yang sama akan mendapatkan skor yang sama. 4. Waktu dan penyelenggaraan tes juga harus seragam, dalam arti setiap individu mempunyai kesempatan dan waktu yang sama dalam melaksanakan tugas dalam menerima. Sekian video bab 5 dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.